Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alvina Lian Mendrova, peserta Latsar CPNS Angkatan 12 tahun 2025. Saat ini saya bertugas sebagai CPNS Penata Kelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli. Pada Learning Journal kali ini, saya akan memaparkan agenda pertama, yaitu sikap dan perilaku bela negara. Pada agenda 1, kita akan membahas 3 modul. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dasar bela negara ada 5. Yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Yang harapannya nilai-nilai dasar bela negara ini dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan juga di dalam lingkungan pekerjaan. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 1 Ayat 11, dikatakan bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, di dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilandaskan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI dalam berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Analisis isu kontemporer adalah penilaian mendalam terhadap suatu fenomena masalah atau peristiwa yang relevan dan sedang terjadi di masa kini dengan menggunakan 3 teknik, yaitu teknik AKPK, teknik USG, dan teknik Fishbone. Bagaimana cara supaya isu bisa kita hindari? Yang pertama dengan media scanning atau penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, atau jurnal profesional. Yang kedua, excising data dengan menelusuri survei, polling, atau dokumen resmi dari lembaga resmi. Yang ketiga, knowledgeable others dengan profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini, dan sebagainya. Yang keempat dengan public and private organization, dan yang kelima dengan public at large. Kita sudah belajar tentang keprotokolan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintahan, dan atau masyarakat yang terkandung di dalam landasan Hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Agenda 1 ini saya belajar tentang pentingnya sikap dan perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dipraktekkan di dalam konteks kemiliteran, tetapi di dalam konteks sosial, budaya, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya diingatkan kembali bahwa bela negara merupakan tanggung jawab dan diwujudkan dalam berbagai kegiatan sehari-hari, seperti bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa Indonesia, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 2 metode pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus kami diberikan materi dan penjelasan, dan asinkronus kami diajak untuk tugas kelompok dan mengerjakan tugas secara individu. Sekian rangkuman agenda 1 dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.